Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Kelara Madias dari kelas 12 akuntansi 3. Tujuan saya membuat video presentasi ini adalah untuk memenuhi penilaian sumatif akhir jenjang atau PSAJ pelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang akan saya presentasikan kali ini adalah manusia purba dan nenek moyang Indonesia. Jadi, manusia purba di Indonesia adalah bagian dari perjalanan evolusi manusia. Evolusi adalah perubahan makhluk hidup secara bertahap selama jutaan tahun untuk beradaptasi dengan lingkungan. Sementara nenek moyang ada karena semua manusia berasal dari leluhur yang hidup sebelum mereka. Setiap generasi mewarisi keturunannya sehingga ada garis keturunan dari masa lalu hingga sekarang. Indonesia memiliki beberapa jenis manusia purba yang ditemui melalui penelitian arkeologi. Berikut adalah jenis-jenis manusia purba yang pernah hidup di Nusantara. Yang pertama yaitu Megatropus paleojavanicus, merupakan manusia purba tertua di Indonesia yang ditemukan di Sanggeran, Jawa Tengah oleh von Koningswald. Ciri-cirinya yaitu berbadan besar dengan rahang yang kuat, menunjukkan bahwa mereka pemakan tumbuhan keras. Kemudian tulang pipi yang tebal, lalu kening yang menjorok ke depan dengan tonjolan kepala ke belakang yang tajam, dan tidak memiliki tulang dagu. Yang kedua Picanthropus erectus, ditemukan oleh Eugen Dubois di Trinil, Jawa Timur pada tahun 1891. Memiliki ciri-ciri yang pertama rahangnya menonjol ke depan, kemudian terdapat tonjolan di kening dahi dan tidak memiliki dagu, serta hidung yang lebar dan leher yang tegap. Yang ketiga Picanthropus mojokertensis, ditemukan di Mojokerto, Jawa Timur oleh von Koningswald pada tahun 1936. Memiliki ciri-ciri yang pertama berbadan tegap, yang kedua alat pengunyah yang kuat, yang ketiga tulang kening tebal dan menonjol dan melebar sampai ke pelipis, kemudian belum memiliki tulang dagu, dan juga terdapat tulang yang menonjol di belakang kepala. Kemudian yang keempat adalah Picanthropus soloensis, ditemukan di daerah Ngandong dekat Sungai Begawan, Solo. Memiliki volume otak yang lebih besar dibandingkan Picanthropus lainnya. Ciri-ciri lainnya adalah memiliki tengkorak lonjong, tebal dan padat, kemudian memiliki rongga mata yang panjang. Yang kelima, Homo wajakensis, merupakan penemuan manusia purba pertama di Asia, ditemukan di Wajak, Tulungagung oleh Van Richthofen pada tahun 1988. Ciri-cirinya adalah memiliki tulang tengkorak, rahang atas dan rahang bawah, serta tulang paha dan tulang kening. Kemudian mukanya datar dan lebar, dan rahang tergolong padat dan memiliki gigi yang besar. Yang kelima, Homo wajakensis, merupakan penemuan manusia purba pertama di Asia, ditemukan di Wajak, Tulungagung oleh Richthofen pada tahun 1988. Ciri-cirinya adalah memiliki tulang tengkorak, rahang atas dan rahang bawah, serta tulang paha dan tulang kening. Kemudian mukanya datar dan lebar, dan rahang tergolong padat dan memiliki gigi yang besar. Yang keenam, Homo floresiensis, ditemukan di liang gua Flores pada tahun 2003. Bertubuh pendek sekitar 1 meter dan sering disebut The Hobbit. Memiliki ciri-ciri yaitu bentuk dahi sempit dan tidak menonjol, kemudian tengkorak kepala yang kecil, dan tulang rahang yang menonjol. Kemudian yang terakhir adalah Homo sapiens. Homo sapiens merupakan nenek moyang manusia modern di Indonesia. Fosilnya ditemukan di Gua Harimau Sumatera dan Gua Liang Bua di Flores. Memiliki ciri postur tubuh lebih ramping, kemampuan berpikir yang lebih maju, serta mengembangkan budaya dan teknologi. Ciri-ciri lainnya adalah wajah datar dan lebar, kemudian hidung lebar dan bagian mulut yang menonjol, serta otak yang sudah lebih berkembang. Selain melalui evolusi manusia purba, nenek moyang bangsa Indonesia juga terbentuk melalui proses migrasi. Ada 2 gelombang migrasi utama. Gelombang pertama datang dari Afrika dan menjadi nenek moyang orang Papua dan Melanesia. Sebagian manusia purba ini punah dan tidak langsung menjadi nenek moyang kita. Kemudian gelombang yang kedua datang dari Taiwan dan Tiongkok Selatan atau suku Austronesia, lalu bercampur dengan penduduk asli Nusantara. Mereka menjadi nenek moyang suku-suku di Indonesia saat ini, seperti Jawa, Sunda, Melayu, dan lainnya. Proses ini menyebabkan pembauran genetika dan budaya, sehingga membentuk keberagaman etnis yang ada di Indonesia saat ini. Kesimpulannya adalah manusia di Indonesia berasal dari evolusi dan migrasi. Awalnya Homo erectus hidup di Nusantara, lalu Homo sapiens masuk menjadi nenek moyang orang Papua dan Melanesia. Terakhir, bangsa Austronesia bermigrasi dan bercampur dengan penduduk awal, membentuk suku-suku di Indonesia modern. Demikian presentasi saya tentang manusia purba dan nenek moyang Indonesia. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sekian, terima kasih.